Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen Waalaikumsalam. dan juga teman-teman maupun yang menonton video ini. Di sini kelompok kami akan membahas tentang dinamika alokasi dan efisiensi anggaran nasional, yaitu analisis komparatif penyaluran dana pendidikan serta akselerasi program makan bergizi gratis dalam mewujudkan Human Capital Indonesia. Oke, next. Masuk pada pendahuluan, jadi di tengah persaingan geopolitik dan juga ekonomi global, pembangunan sumber daya manusia telah bergeser dari sekedar pemenuhan kebutuhan dasar menjadi investasi strategis jangka panjang. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, ambisi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuntut adanya transformasi radikal pada dua pilar utama, yaitu kualitas kognitif dan ketahanan fisik. Next. Secara konstitusional, pemerintah telah menunjukkan komitmen politiknya melalui mandat alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN. Namun, dana triliunan rupiah dikucurkan setiap tahunnya, performa literasi dan numerasi siswa yang tercermin dalam skor program for International Student Assessment, Indonesia tetap stagnan di peringkat bawah. Hal ini mengindikasi adanya inefisiensi yang sistemik dalam manajemen anggaran pendidikan nasional. Di tengah perdebatan mengenai efektivitas dana pendidikan, pemerintahan baru Indonesia memperkenalkan paradigma intervensi langsung melalui pembentukan BGN. Lembaga ini mengelola program strategis nasional berupa makan bergizi gratis yang menelan anggaran sangat masif. Next. Motivasi utama dari penulisan paper adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran kritis bagi para pengambil kebijakan dalam mengoptimalkan belanja negara. Penulis berkeyakinan bahwa tanpa adanya evaluasi komparatif yang tajam, anggaran negara yang besar beresiko hanya menjadi angka administratif tanpa transformasi kualitas SDM yang nyata. Next. Satu, konsep teori. Teori pilihan publik menunjukkan bahwa efisiensi penyaluran anggaran seringkali terdistorsi oleh kepentingan birokrasi dan rantai komando yang terlalu panjang, yang dalam konteks Indonesia tercermin pada kompleksitas distribusi dana pendidikan. Di sisi lain, Human Capital Investment Theory menegaskan bahwa intervensi pemerintah pada aspek fisik atau gizi dan kognitif, yaitu pendidikan, merupakan satu kesatuan fungsional. Kegagalan pada satu aspek akan mendegradasi nilai investasi pada aspek lainnya. Penjelasan berikutnya kepada teman saya dipersilakan. Baik, saya lanjutkan penjelasannya. Oleh karena itu, penyelesaian masalah efisiensi tidak hanya bergantung pada besaran nominal alokasi, melainkan pada teori efisiensi X atau X efisiensi teori yang menekankan bahwa inefisiensi sering terjadi bukan karena kurangnya sumber daya, melainkan karena lemahnya manajemen operasional dan kegagalan adaptasi birokrasi terhadap kondisi geografis yang beragam. Yang kedua, dekonstruksi teori investasi (SDM) antara kognisi dan nutrisi. Perdebatan mengenai prioritas anggaran seringkali terjebak pada dikotomi antara pembangunan infrastruktur lunak atau pendidikan dan intervensi biologis ataupun gizi. Berdasarkan teori Human Capital Investment, efisiensi anggaran sektor publik tidak hanya dilihat dari penyerapan dana, tetapi dari rate of return di masa depan. Anggaran pendidikan di Indonesia, meskipun secara nominal memenuhi mandat 20% APBN, seringkali mengalami kebocoran fungsional. Di sisi lain, Badan Gizi Nasional ataupun BGN hadir dengan logika intervensi langsung. Program MBG ini diposisikan sebagai jaring pengaman biologis yang memastikan anak-anak memiliki kesiapan fisik untuk menerima pendidikan. Secara teoretis, Rp1 yang dihabiskan untuk gizi pada usia sekolah memiliki dampak kesehatan yang terukur dalam jangka pendek. Namun, inefisiensi pada program gizi cenderung muncul pada biaya operasional dan manajemen rantai pasok yang masif.
yang jika tidak dikelola dengan SOP yang ketat, akan menggerus alokasi inti untuk nutrisi itu sendiri. Yang ketiga yaitu analisis komparatif struktur birokrasi, sentralisasi versus desentralisasi. Salah satu penyebab utama rendahnya efisiensi anggaran pendidikan adalah rantai komando yang terlalu panjang akibat desentralisasi. Dana alokasi khusus atau DAK pendidikan harus melewati verifikasi di tingkat Kementerian Pusat, Dinas Provinsi, hingga Kabupaten Kota sebelum sampai ke satuan pendidikan. Setiap lapisan ini membawa risiko beban administratif dan potensi distorsi kebijakan. Sebaliknya, Badan Gizi Nasional mengadopsi model yang lebih terkonsentrasi. Dengan otoritas yang lebih terpusat, BGN mampu melakukan akselerasi pengadaan barang dan jasa secara kolektif. Namun, model ini menghadapi tantangan besar dalam hal akomodasi kearifan lokal. Di kota besar, sentralisasi mempermudah kontrol kualitas karena vendor cenderung memiliki standar industri. Baik, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Muhammad Rehan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan. Poin nomor 4, efisiensi rantai pasok dan dampak ekonomi lokal. Inefisiensi akan terjadi jika Badan Gizi Nasional menggunakan vendor besar berskala nasional untuk menyuplai daerah. Hal ini akan menyebabkan capital flight atau larinya uang keluar dari daerah, sehingga tujuan penguatan ekonomi lokal tidak tercapai. Oleh karena itu, SOP PGN di daerah harus dirancang berbeda dengan di kota besar, dengan memberikan ruang bagi koperasi petani lokal untuk menjadi pemasok utama. Poin nomor 5, digitalisasi pengawasan dan transparansi anggaran. Rendahnya efisiensi anggaran pendidikan seringkali disebabkan oleh sulitnya melakukan audit real time terhadap ribuan proyek rehabilitasi di sekolah di pelosok. Badan Gizi Nasional memiliki momentum untuk menerapkan sistem audit berbasis data digital atau big data sejak awal. Dengan penggunaan aplikasi pelaporan harian yang mencakup foto makanan dan jumlah distribusi, potensi kebocoran dapat diminimalisir. Tantangan muncul pada disparitas digital. Di kota besar, pengawasan berbasis aplikasi dapat berjalan mulus. Namun, di daerah dengan blank spot internet, pengawasan kembali menjadi manual dan rentan terhadap manipulasi laporan. Inilah titik di mana efisiensi anggaran gizi dapat menurun drastis dan menyamai pola inefisiensi yang selama ini terjadi pada anggaran pendidikan. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah, pertama, terdapat perbedaan fundamental dalam model inefisiensi anggaran antara kedua sektor tersebut. Sektor pendidikan yang dikelola secara desentralistik cenderung mengalami inefisiensi pada level administratif, birokratis, di mana rantai distribusi yang panjang menyebabkan delusi dampak sebelum mencapai satuan pendidikan terkecil. Kedua, disparitas wilayah atau urban versus rural memegang peranan krusial sebagai variabel penentu efektivitas kebijakan. Di wilayah urban, ekosistem vendor dan infrastruktur digital mendukung tercapainya ekonomi skala atau economy of scale bagi program gizi. Namun, di wilayah rural, standar operasional prosedur yang kaku berpotensi menyebabkan ketimpangan kualitas nutrisi karena sebagian besar anggaran terserap untuk menutupi tingginya biaya logistik dan transportasi bahan baku. Baik, sekian Mas Yeda. Kita lanjutkan kepada sarannya sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan efisiensi penyelesaian masalah nasional. Penulis mengajukan beberapa saran kebijakan berikut. A. Redesign SOP berbasis zonasi. Badan Gizi Nasional perlu mengembangkan standar operasional yang tidak bersifat satu ukuran untuk semua atau one size fits all.
Perlu ada pembedaan mekanisme pengadaan pangan antara wilayah metropolitan yang berbasis industri, catering dengan wilayah perdesaan yang berbasis pemberdayaan petani lokal melalui koperasi desa. B. Integrasi infrastruktur pendidikan dan gizi untuk memangkas inefisiensi birokrasi. Pemerintah disarankan mengintegrasikan sekolah sebagai pusat distribusi nutrisi lokal, nutrisi nasional. Dengan menjadikan sekolah sebagai pusat hubungan logistik pangan, biaya birokrasi dapat ditekan dan pengawasan terhadap kualitas gizi serta kehadiran siswa dapat dilakukan secara simultan melalui sistem pelaporan digital yang terpadu. Baik, sekian dari saya. Do, silakan penutup, Do. Baik, terima kasih rekan-rekan yang sudah menjelaskan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.